Pembelaan Kolonel Abdul Latif di sidang Mahkamah Militer Tinggi. Kolonel Abdul Latif adalah salah satu tokoh kunci gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Komandan Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti Jakarta ini, bersama Letkol Untung, Syam Kamaruzaman, Pono, dan Mayor Udara Sujono yang melakukan perencanaan sebelum G-30S meletus. Subuh, tanggal 1 Oktober, 3 jenderal dan 1 perwira dibawa ke lubang buaya dalam keadaan hidup, 3 perwira lainnya diduga sudah meninggal. Latif mengaku terkejut saat mendapat laporan dari Letudul Arif bahwa ada jenderal-jenderal yang tewas karena hal ini tidak sesuai dengan rencana awal. Setelah gerakan yang ia bentuk gagal di tengah jalan, pada tanggal 2 Oktober, para pemimpin gerakan menyelamatkan diri. Namun, Latif malah tertangkap pada hari itu juga di rumah sepupu istrinya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Paha Latif ditusuk dengan bayonet dan lututnya ditembak dari dekat oleh pasukan Kujang II Siliwangi yang menangkapnya. Setelah kejadian itu, Latif mengaku langsung dimasukkan ke dalam sel isolasi di penjara Salemba. Dalam keadaan hanya bisa berbaring akibat luka infeksi tidak dirawat semestinya, kedua luka tersebut, kata Latif, sempat dipenuhi belatung. Meski ditahan di Salemba sejak tahun 1965, vonis pengadilan baru dijatuhkan 17 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1982. Baru pada tahun 1983, Latif dipindahkan ke Cipinang, sampai akhirnya bisa hirup udara bebas berkat amnesti dari Presiden B.J. Habibie pada Maret tahun 1999. Berikut adalah pembelaan Kolonel Abdul Latif di muka sidang Mahkamah Militer Tinggi. Di sini, di muka sidang Mahkamah Militer Tinggi, perlu saya ungkapkan kembali mengenai laporan tentang Dewan Jenderal kepada Jenderal Soeharto, agar persoalannya lebih jelas. 2 hari sebelum peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965, saya beserta keluarga mendatangi ke rumah keluarga Bapak Jenderal Soeharto di Jalan Haji Agus Salim, yang waktu itu beliau masih menjabat sebagai Panglima Kostrad. Di samping acara kekeluargaan, saya juga bermaksud menanyakan dengan adanya info Dewan Jenderal, sekaligus melaporkan kepada beliau. Beliau sendiri justru memberitahukan kepada saya bahwa sehari sebelum datang ke rumah beliau, ada seorang bekas anak buahnya berasal dari Yogyakarta bernama Subagio, memberitahukan tentang adanya info Dewan Jenderal yang akan mengadakan coup d'etat terhadap kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno. Tanggapan dari beliau, akan diadakan penyelidikan. Oleh karena di tempat ruangan tersebut banyak sekali tamu, maka pembicaraan dialihkan pada soal-soal lain, antara lain soal rumah. Saya datang ke rumah Bapak Jenderal Soeharto bersama istri saya dan tamu istri saya, berasal dari Sala, Ibu Kolonel Suyoto, dan dalam perjamuan di ruangan beliau ada Ibu Tin Soeharto, orang tua suami istri Ibu Tin, tamu Ibu Tin Soeharto berasal dari Sala bernama Bapak Dul dan Ibu Dul, juga termasuk putra bungsu laki-laki Bapak Jenderal Soeharto, yang di kemudian harinya ketumpahan sup panas. Selain daripada itu, sesuai dengan laporan dari seorang penulis bernama Bregman, yang menulis tentang wawancara dengan Jenderal Soeharto sesudah peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965, kira-kira pada tahun 1968. Diterangkan bahwa 2 hari sebelum tanggal 1 Oktober tahun 1965, demikian kata Jenderal Soeharto, anak laki-laki kami yang berusia 3 tahun mendapat kecelakaan di rumah, ia ketumpahan sup panas dan cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Banyak kawan-kawan datang menjenguk anak saya di malam tanggal 30 September tahun 1965, saya juga berada di situ. Lucu juga kalau diingat kembali, saya ingat Kolonel Latif datang ke rumah sakit malam itu, untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu atas perhatiannya. Ternyata kemudian Latif adalah orang yang penting dalam coup yang kemudian terjadi. Kini menjadi jelas bagi saya, bahwa Latif ke rumah sakit malam itu bukanlah untuk menengok anak saya, melainkan sebenarnya untuk mengecek saya. Rupanya ia hendak membuktikan kebenaran berita sekitar sakitnya anak saya, dan mestinya bahwa saya akan terlampau prihatin dengan keadaan anak saya. Saya diam di rumah sakit sampai menjelang tengah malam, dan kemudian pulang ke rumah. Ada lagi sebuah wawancara dari surat kabar Der Spiegel Jerman Barat pada bulan Juni tahun 1970, yang menanyakan bagaimana Soeharto tidak termasuk daftar jenderal-jenderal yang harus dibunuh. Soeharto menjawab, kira-kira jam 11 malam itu, Kolonel Latif dan komplotannya datang ke rumah sakit untuk membunuh saya, tetapi nampaknya ia tidak melaksanakan, berhubung kekhawatirannya melakukan di tempat umum. Dari 2 versi keterangan tersebut di atas yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu yang satu hanya mencek, dan yang satu untuk membunuh.
Saya kira Hakim Ketua sudah bisa menilai dari kedua keterangan tersebut, dan akan timbul pertanyaan tentunya, mengapa Latif datang pada saat yang sepenting itu? Mungkinkah Latif akan membunuh Jenderal Soeharto pada malam itu? Mungkinkah saya akan berbuat jahat kepada orang yang saya hormati, saya kenal semenjak dahulu yang pernah menjadi komandan saya? Tragisnya seandainya benar saya berniat untuk membunuh Bapak Jenderal Soekarto, pasti perbuatan saya itu adalah merupakan suatu blunder yang menggagalkan gerakan tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu. Dari dua versi keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Bapak Jenderal Soeharto berdalih untuk menghindari tanggung jawabnya dan kebingungan. Yang sebenarnya, bahwa saya pada malam itu di samping memang menengok putranya yang sedang terkena musibah, sekaligus untuk saya laporkan akan adanya gerakan pada besok pagi harinya, untuk menggagalkan rencana coup d'etat dari Dewan Jenderal, di mana beliau sudah tahu sebelumnya. Memang saya berpendapat bahwa satu-satunya orang, beliaulah, yang saya anggap loyal terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno, dan saya kenal semenjak dari Yogyakarta, siapa sebenarnya Bapak Jenderal Soeharto ini. Saya datang atas persetujuan Brigjen Suparjo sendiri, bersama-sama Letkol Untung, sewaktu menemui saya pada malam tanggal 1 Oktober tahun 1965, kira-kira jam 21 atau lebih di rumah saya, dengan tujuan sewaktu-waktu akan minta bantuan dari beliau. Karena itulah, saya berkepentingan untuk datang kepada beliau. Letkol Untung pun adalah anak buah beliau semenjak di Jawa Tengah, dan terpilih sebagai pasukan penggempur, Riders, kemudian terpilih diterjunkan di Irian Barat, sehingga mendapatkan bintang yang tertinggi. Hanya saja Untung tidak seberani seperti saya untuk menghadap atau menemui Jenderal Soeharto. Sedianya waktu itu kedua orang tersebut saya ajak serta, tetapi kemudian beliau-beliau menyerahkan kepercayaannya kepada saya, dan dikarenakan ada tugas lain. Saya sebagai anak buah sekalipun sudah terlepas dari ikatan komando dengan Bapak Jenderal Soeharto, dimanapun beliau berada selalu saya temui. Dengan sendirinya timbul keakraban secara kekeluargaan di luar dinas. Saya mempercayai kepemimpinan beliau seandainya berhasil dapat menggagalkan usaha coup Dewan Jenderal, beliaulah yang terpilih sebagai tapuk pimpinan pembantu setiap Presiden Soekarno. Akan tetapi situasi cepat berubah yang tidak bisa saya jangkau pada waktu itu. Beliau yang kami harapkan akan menjadi pembantu setiap Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Bung Karno, menjadi berubah memusuhinya. Mengapa saya dan teman-teman, terutama yang berasal dari Jawa Tengah, mempercayai Jenderal Soeharto sebagai berikut? Memang saya pribadi adalah bekas anak buah beliau yang langsung di bawah pimpinan beliau, sewaktu menjabat sebagai Dankie 100 yang langsung organisatoris dan taktis pada Brigade 10 pada waktu zaman gerilya. Letkol Untung pun juga pernah menjadi anak buah langsung sewaktu di daerah Korem Salah, yang kemudian Letkol Untung terpilih sebagai salah seorang pimpinan gerilyawan yang diterjunkan di Halmana sewaktu Trikora. Pernah saya dengar dari pembicaraan Letkol Untung sendiri, sewaktu selesai tugas Trikora ia dipindahkan ke Resimen Cakrabirawa. Ia katakan dengan peristiwa itu Jenderal Soeharto pernah marah-marah atas kepindahannya ke Mencakra itu, karena ia akan ditarik sebagai pasukan Kostrad di bawah pimpinan beliau. Selain itu, sewaktu Letkol Untung menjadi temanten di Kebumen, Jenderal Soeharto juga memerlukan datang untuk turut merayakan pesta perkawinan. Dengan saya pun demikian, secara dinas menurut perasaan saya, bahwa saya selalu mendapat kepercayaan. Sewaktu masa gerilya di Yogyakarta, sering saya mendapat perintah-perintah penting untuk menggempur kedudukan musuh tentara Belanda, dengan menggabungkan pasukan lain, Brimob di bawah pimpinan saya. Kemudian pada penyerangan total kota Yogyakarta, dan terkenal 6 jam di Yogyakarta, pasukan saya mendapat kepercayaan untuk menduduki daerah sepanjang Malioboro, mulai dari stasiun Tugu sampai Pasar Besar Yogyakarta. Dan beliau sendiri mengikuti pasukan saya dengan menempati markas komando Kie saya, yang terletak di daerah Kuncen atau Desa Sudagaran, yang hanya terletak 500 meter dari batas kota Yogyakarta, daerah Demak Ijo. Setelah saya dapat lolos dari kepungan tentara Belanda yang sedang mengadakan counter ofensif, dan saya dapat mundur kembali keluar kota dengan meninggalkan korban 12 luka-luka, 2 gugur, dan 50 orang pemuda-pemuda gerilya kota, di bawah pimpinan saya, mati terbunuh oleh tentara Belanda. Pemuda-pemuda tersebut, yang sekarang dimakamkan atau dengan nama makam tak bernama di daerah Balokan, di depan stasiun Tugu Yogyakarta. Kira-kira pada jam 12 siang hari, bertemulah saya dengan Komandan Wekreise Letkol Soeharto di markas, rumah yang saya tempati sebagai markas gerilya. Waktu itu beliau sedang menikmati makan soto babat bersama-sama pengawal dan ajudannya. Kami segera melaporkan tugas kewajiban saya.
Kemudian beliau masih memerintahkan lagi supaya menggempur pasukan Belanda yang sedang berada di kuburan Kuncen Yogyakarta, dan letaknya hanya beberapa ratus meter dari markas gerilya saya itu. Akhirnya beliau segera kembali ke markas besarnya. Hanya saja dalam sejarah yang sering ditulis dalam peringatan penyerbuan ibu kota Yogyakarta, pada tanggal 1 Maret hanya ditulis bahwa Jenderal Soeharto dalam memimpin serangan pada tanggal 1 Maret di Yogyakarta, mengikuti salah satu pasukan. Disinilah pentingnya saya ungkapkan, demi untuk melengkapi sejarah dengan cerita yang sebenarnya. Bagi saya tidak ada ambisi untuk menonjol-nonjolkan agar ditulis dalam sejarah, sekalipun saya sendiri semenjak Revolusi Agustus tahun 1945, ikut secara fisik melucuti Jepang, menggempur tentara sekutu dan Belanda, sebagai seorang pejuang kemerdekaan, di Jawa Timur, Surabaya. Bagi saya tidak ada artinya, karena saya bukanlah orang penting dan orang yang besar. Yang penting bagi ahli-ahli sejarah, harus teliti menyelidik dalam tulisan-tulisan sejarah yang tepat. Sesudah kelas kedua, saya merasa selalu mendapat kepercayaan dari Jenderal Soeharto yang waktu itu sebagai komandan saya, untuk memimpin pasukan-pasukan pada saat yang sulit. Sampai pada saat Trikora pun, sekalipun saya secara organisatoris terlepas dari komandonya, masih dicari untuk memimpin pasukan penerjunan para Task Force 2 ke Irian Barat, dan yang diutus waktu itu adalah staf beliau, Letkol Mardanus, sekarang anggota MPR DPR. Mengingat waktu itu, saya sendiri mendapat perintah harus menempuh sekolah staf komando, Seskoat 2, maka perintah untuk tugas Irian Barat dibatalkan. Kemudian pada tahun 1965, kira-kira bulan Juni tepat pada hari ulang tahun CPM, Korps Polisi Militer Jenderal Soeharto menemui Pangdam 5 Jaya, Jenderal Umar Wirahadikusumah, dengan maksud meminta diri saya untuk ditugaskan sebagai Komandan Task Force di Kalimantan Timur. Singkatnya oleh Jenderal Umar Wirahadikusumah permintaan tersebut ditolak, dengan alasan karena tenaga saya dibutuhkan untuk tugas keamanan di Ibu Kota RI, Kodam 5 Jaya. Keterangan ini saya dapat dari Pangdam Jenderal sendiri, diberitahukan tentang hal itu. Jenderal Umar menyatakan bahwa tugas untuk menjaga keamanan di Ibu Kota RI tidak kalah pentingnya dengan tugas di garis depan, sebab di sini terletak pemimpin-pemimpin negara, terutama pemimpin besar revolusi Bung Karno. Jadi secara strategis adalah penting sekali, sedangkan bila di garis depan hanya mempunyai arti taktis. Atas dasar penjelasan itulah, saya pun sadar dan bersemangat, karena Panglima saya benar-benar setia kepada pimpinan besar revolusi, sependirian dengan saya. Sekalipun saya sendiri waktu itu mengusulkan, agar diizinkan berangkat bertugas, dengan maksud untuk mencari pengalaman dalam perang modern, menerapkan teori yang saya hasilkan dari sekolah Seskoat 2. Selanjutnya kira-kira pada permulaan bulan Agustus, saya pun pernah menghadap Jenderal Soeharto, di rumahnya, datang atas dasar kekeluargaan biasa, antara lain juga memberitahukan seperti yang saya terangkan di atas, dan kemungkinan akan diajukan ke atasan agar saya bisa bertugas. Mengenai kekeluargaan di luar dinas pun, saya mempunyai keakraban semenjak di Jawa Tengah, sekalipun beliau sudah terlepas dari komando saya, tetap sering saya datangi. Kebiasaan perwira-perwira bawahan yang sejajar dengan saya, komandan-komandan batalion, jarang datang ke tempat beliau, terkecuali saya. Kata teman-teman saya itu, mereka merasa segan, karena Jenderal Soeharto dianggap terlalu seram. Penilaian saya tidak. Sebagai bukti lagi, sewaktu beliau menghitankan putranya bernama Sigit, keluarga saya pun datang. Saya sendiri tidak dapat datang, karena ibu saya sedang sakit keras di Surabaya. Sebaliknya pada waktu saya menghitankan anak saya, beliau dengan Ibu Tin juga datang ke rumah saya. Jadi kesimpulan saya dengan Jenderal Soeharto sekeluarga, tidak mempunyai persoalan apapun, malahan mempunyai hubungan akrab. Misalnya saya pernah mengusahakan agar beliau bisa membangun rumah yang agak besar sedikit, karena yang saya lihat rumah beliau terlampau kecil. Karena itu saya pernah mengusahakan tanah lewat bagian Kaveling DKI, dan kemudian mendapatkan di daerah Rawamangun. Di samping itu sewaktu saya pernah mendapat rumah di Jalan Jambu, bekas kedutaan Inggris, yang kebetulan rumah itu besar, saya berkeinginan untuk memberikan rumah itu untuk ditempati oleh Jenderal Soeharto sekeluarga, dan saya menempati rumah beliau yang kecil. Dalam soal inilah, antara lain yang pernah saya bicarakan di rumah beliau 2 hari sebelum peristiwa.